Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan model numerik atau metode numerik yang pada video sebelumnya saya telah menjelaskan cara menyelesaikan persamaan metode numerik menggunakan model tabel. Nah, kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan model numerik menggunakan model biseksi atau tabel biseksi, yang dimana itu tidak jauh beda dengan penyelesaian model tabel. Seperti pada soal yang di layar, selesaikan persamaan x ditambah eksponen x sama dengan 0 dengan range x nya yaitu di minus 0,6 sampai dengan 0,5. Kemudian nilai atau nilai toleransi errornya yaitu 0,0001 dan iterasi maksimalnya atau banyaknya value-nya yaitu 20. Maka yang pertamanya yaitu kita telah dapatkan dari soalnya yaitu fungsi fx-nya, yang dimana fx itu diambil dari persamaan tadi yang ada di soal yaitu x ditambah eksponen x sama dengan 0. Maka di fungsi fx-nya itu fx sama dengan x ditambah eksponen x. Kemudian range-nya adalah dari minus 0,6 sampai dengan 0,5, yang artinya x berada di antara minus 0,6 sampai dengan sampai 0,5, yang dimana batas bawahnya atau a itu minus 0,6 dan batas atasnya atau b sama dengan 0,5. Syarat kondisi iterasi akan stop yaitu toleransi errornya atau e-nya 0,001 dan iterasi maksimumnya atau n-nya sama dengan 20. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya atau mencari nilainya di tabel menggunakan model iterasi, menggunakan model biseksi. Nah, di I-nya sama seperti dengan model tabel yaitu banyak n-nya atau banyak iterasinya. Nah, di A-nya itu adalah batas bawahnya. Kemudian B-nya adalah batas atas. Nah, setelah kita mendapatkan A dan B-nya, batas bawah dan atasnya, kemudian kita mencari FA-nya dengan rumus A ditambah dengan eksponen A sama dengan A ditambah eksponen A XP A. Lalu enter. Kemudian juga kita mencari FB-nya yaitu sama dengan B ditambah dengan eksponen B. Lalu enter. Nah, setelah mendapatkan nilai FA dan nilai FB-nya, maka kita mengkalikan nilai FA dan nilai FB-nya agar kita dapat mencek nilai FA dan B-nya apakah dapat diproses kembali atau proses akan di-stopkan. Maka di sini FA dikali dengan FB sama dengan FA dikali dengan FB. Lalu enter, dan di sini di bagian cek nilai FA dikali dengan FB-nya, di sini kita cek nilai bahwasan nilai FA-nya ini akan berhenti jika dia lebih besar dari 0, dan dia akan dilanjutkan jika nilai FA dikali FB-nya ini besar atau sama dengan dari 0. Dilanjutkan jika kecil sama dengan 0 dan diberhentikan jika besar dari 0. Maka sama kita menggunakan if salah ya, bukan di sini. Nah, sama dengan if FA dikali FB-nya yang berada di F11 itu jika lebih besar dari 0, maka prosesnya akan berhenti. Nah, kita gunakan if kembali bahwasannya jika F11 nya lebih kecil sama dengan dari 0, maka prosesnya akan stop.
dilanjutkan bukan berhenti atau stop ya. Ini dilanjutkan. If F11 lebih kecil sama dengan 0, maka proses dilanjutkan, tutup kurung, lalu enter. Yang salah, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tanda kutip atau tanda koma atau titik koma. Di sini saya kurang menambahkan kutipnya. Kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan rumus di Excel atau akan terjadi error. Oke, maka proses akan dilanjutkan. Jika dilanjutkan, maka kita harus mencari X-nya, yang dimana rumusnya adalah A ditambah B dibagi dengan 2 sama dengan buka kurung A ditambah dengan B tutup kurung dibagi dengan 2. Karena di sini kita harus memproses terlebih dahulu penambahan baru dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah minus 0,0500. Kemudian kita mencari fx-nya, yang dimana sama seperti pada rumus yang tadi di atas, fungsi fx-nya di sini sama dengan x yang telah kita dapat tadi ditambah dengan eksponen x yang ada di H11. Kemudian enter, maka telah kita dapatkan 0,9 hasilnya sekian. Dan di sini adalah pembulatan dari nilai B dikurang dengan A, yang dimana saya menyebutnya ini adalah persamaan karena di persamaan nilai minus itu tidak dihiraukan, dimana B sama dengan B dikurang dengan A. Kemudian enter, lalu kita dapatkan hasilnya itu 1,1000. Kemudian kita cek di sini kembali sama seperti yang cek nilai di FA dikali FB-nya. Namun di sini kita harus menambahkan OR karena ada 2 ketentuan yang harus kita cari, antara B dikurang A-nya itu lebih kecil dari dengan toleransi errornya, dan atau banyak I-nya itu lebih besar atau sama dengan dari maksimum iterasinya. Maka sama dengan if buka kurung baru OR buka kurung kembali B dikurang A yang berada di C11 itu jika lebih kecil dari nilai toleransi errornya, atau I-nya itu lebih besar atau sama dengan iterasi maksimumnya, maka proses akan diberhentikan. Kemudian kita gunakan lagi if untuk yang kedua, OR, lalu jika F11 nya itu lebih besar dari toleransi errornya, yaitu C7 atau I-nya lebih kecil sama dengan iterasi maksimumnya. Kemudian titik koma lalu kutip, maka proses akan dilanjutkan. Di sini kita harus tutup kurung dulu di sini ya, karena akan diproses OR-nya terlebih dahulu baru if-nya, dimana OR-nya terlebih dahulu diproses baru if-nya. Yang di sini
kita harus juga harus menambahkan tanda dolar, karena kita tidak bisa drop ke bawah langsung seperti yang ada di model tabel. Di sini kita tinggal copy saja nanti, karena di C7 dan C8-nya itu tetap yang berganti hanyalah J11-nya menjadi J12 dan seterusnya. Oke, enter. Aduh, ada yang salah. Proses. Oh ya, kurang titik koma. Nah, kita harus sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakan rumusnya, karena sering sekali terjadi kesalahan. Nah, di sini kita dapatkan proses akan dilanjutkan. Kemudian jika dilanjutkan, maka kita mencari fx dikali fa-nya, yang dimana sama dengan fx dikali dengan fa-nya, fa. Kemudian enter. Yang hasilnya minus 0,04631. Kita lihat dulu. Oke, sama 13. Maka keterangan di sini, untuk langsung otomatis keterangan, kita harus menggunakan juga if, dimana if sama dengan jika fx dikali fa-nya itu lebih kecil dari 0, maka nilai b berikutnya sama dengan nilai x sebelumnya. Oke, lalu titik koma, kemudian if. Di sini if kemudian if kembali ke kurung. Ada yang salah sini ya. Kita harus menambahkan dan nilai a berikutnya sama dengan nilai a sebelumnya. Nah, sama di sini juga if kembali, if sama dengan L11 itu jika lebih besar dari 0, maka ini kita copy saja, kita Ctrl V, di sini kurang tanda kutip 2-nya, kita tambahkan namun di sini kita ubah, yaitu a, ada nilai a berikutnya ada sama dengan nilai x berikutnya, dan nilai b berikutnya sama dengan nilai b sebelumnya. Lalu if kembali, yaitu if terakhir, yang dimana dia akan mencek jika L11-nya sama dengan 0, ini besar dari 0, ini sini sama dengan 0. Nah, oke, kutip, maka nilai x adalah nilai akar yang dicari. Oke, kutip dulu, lalu ada 3, lalu enter. Dimana di sini ada salah kembali, kita lihat ya, kita selalu harus berhati-hati. Sepertinya di sini nilai x-nya di sini kurang tanda kutip 2. Oke, kutip 2, lalu enter kembali. Nah, maka kita setelah mendapatkan cek nilai dari x dikali a, yaitu nilai b berikutnya sama dengan nilai x sebelumnya, dan nilai a berikutnya dan sama dengan nilai
A sebelumnya. Maka di I kedua atau iterasi kedua itu setelah kita mendapatkan nilai A berikutnya sama dengan nilai A sebelumnya, yang dimana nilai A berikutnya yaitu di iterasi kedua sama dengan nilai A sebelumnya, yaitu di yang berada A di iterasi pertama. Kemudian enter. Kemudian B nya yaitu nilai B nya itu sama dengan nilai X sebelumnya yang telah kita cari tadi, yaitu minus 0,05000, lalu enter. Nah, di sini agar tidak susah, yang seperti saya bilang tadi, karena di metode biseksi itu tidak bisa langsung drop, tidak sama seperti dengan model tabel itu dia bisa langsung drop. Maka di sini kita harus menggunakan seperti ini saja cara alternatifnya, itu Ctrl C, arahkan kursornya ke iterasi kedua di FA, kemudian Ctrl V. Nah, langsung kita juga langsung mendapatkan nilai B berikutnya sama dengan nilai X sebelumnya, dan nilai A berikutnya sama dengan nilai A sebelumnya. Itu sampai terus ke bawah, yaitu ke bawah di sini A-nya sama masih, yaitu A B12, kemudian B-nya itu X yang sebelumnya, kemudian enter, kemudian blok, lalu copy sama dengan copy ke sini di bawahnya, lalu Ctrl V. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai kita menemukan itu prosesnya diberhentikan. Di sini saya langsung lompat saja karena itu prosesnya akan lama. Di sini telah saya siapkan proses yang sudah jadi, yang dimana sampai proses berhenti. Setelah tadi prosesnya telah didapatkan dari B nilai B berikutnya sama dengan nilai X sebelumnya, dan nilai A berikutnya adalah nilai A sebelumnya, sampai dengan berhenti di bagian iterasi ke-18. Dia berhenti dikarenakan nilai X yang telah didapatkan berada di H1. X yang telah kita dapatkan berada di H1, yaitu inilah X-nya berada di H1. Kita beri warna terlebih dahulu lah biar enak. Nah, kemudian maka hasil dari banyak X dari H1 sampai H ke-20 itu kita ambil iterasi yang stop, yaitu berada di iterasi ke-18. Berhenti karena proses di B kurang A nya itu di J228 itu lebih kecil dari C7, maka dia berhenti. Atau di A atau iterasi A28 itu lebih besar dari C8 atau banyak maksimum iterasi, ya, maka dia akan berhenti di situ jika ya, atau di sini makanya digunakan atau, lalu kita enter. Nah, maka proses berhenti, maka kita dapatkan proses berhentinya berada di iterasi ke-18. Iterasi ke-18 dengan X minus 0,56714. Nah, di sini tadi kita gunakan ABS gak sih? Maaf, salah, saya kurang menambahkan ABS ya. Di sini karena kita membulatkan itu kita menggunakan ABS saja. Di sini kita harus menambahkan ABS. Seperti ini. ABS, maaf ya. Oke. Di sini juga kita tambahkan ABS. Langsung ke PC seperti ini saja ya, biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Di sini ABS, di sini ABS, ABS. Oke, enter. ABS, ABS, ABS. ABS adalah kode untuk pembulatan. Oke, ABS, kemudian di sini juga ABS.
ABS ABS. Oke. Sekali lagi kepada teman-teman agar selalu waspada dalam melihat rumusnya, karena rumusnya agak terlalu rumit dilihat ya. Sering terjadi kesalahan seperti saya terjadi kesalahan, ada sedikit kesalahan, makanya kita perbaiki saja. Hasilnya sama saja sih sebenarnya, tapi kita tambahkan saja biar sudah. Oke, telah kita dapatkan. Nah, sekarang kita membuat tabelnya, yang dimana tabelnya telah dijelaskan di video sebelumnya, itu insert, kemudian pilih line, kemudian yang kita blok adalah nilai X nya si data, yaitu nilai X nya. Oke, kemudian enter. Lalu salah ya, dia yang salah edit, kemudian kurang lagi tadi, yaitu nilai X dan nilai FA nya yang ini, itu bentar ya, saya agak lupa yang mana itu. FX nya, FX ini. Oke. Nah, kita pakai hasilnya ya. Kita ulang saja. Kita ulang ya. Di sini insert line ini. Yang pertama itu adalah nilai FX. X, lalu nilai X nya FX, nah seperti ini kira-kira ya. Kita lihat dulu, itu dia, kita perbesar saja. Nah, terlihat ya. Sini. Oke. Maka kita dapat melihat di sini yaitu dekat yang telah mendekati dengan 0 ya di sini ya. Di sini agak dempet, tapi yang kita pilih yaitu berada di iterasi ke-18, yaitu ini 0, di sini ya. Oke. Kita beri tanda. Salah ya, salah. Yang ini saja sih. Kita beri tanda ini sesuai dengan warna, yaitu kita tandai dengan warna kuning saja.
Oke, nampak ya, terlihat kuning ya. Nah, kemudian ini kita ginikan saja DD data label biar kita dapat melihat. Nah, mungkin agak rapat ya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Kita tambahkan di sini teks areanya ini. Model di seksi persamaan X ditambah eksponen X. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan semuanya, maka kita telah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan persamaan metode numerik, yaitu X ditambah E eksponen X itu hasilnya adalah di minus 0,56714 yang berada di iterasi ke-18. Nah, sekian dari presentasi saya. Mungkin jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.